Halo teman-teman publikan, perkenalkan saya Hirson Karisma, advokat dari kantor hukum Karisma Afrizal dan Partner. Ini adalah seri pertama dari program kerjasama antara ProPublika ID dan Karisma Afrizal dan Partner dalam tajuk Pro Justisia. Program ini akan membahas masalah hukum yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari dan dibahas secara sederhana dan singkat. Di seri pertama ini, kita akan membahas topik yang berkaitan dengan momen saat ini, yaitu momen Hari Raya Idul Fitri. Teman-teman pekerja, apakah sudah mendapatkan THR? Karena menurut aturan, paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, pengusaha sudah harus membayarkan THR. THR atau tunjangan hari raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diatur lebih detail dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016. Di dalam Permenaker tersebut dijelaskan bahwa THR adalah pendapatan non-upah yang didapatkan oleh pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha sebelum Hari Raya Keagamaan. Siapa yang berhak mendapatkan THR? Setiap pekerja, apapun statusnya, berhak mendapatkan THR. Jadi pemberian THR tidak didasarkan pada status pekerjaan, baik itu pekerja tetap, pekerja outsourcing, hingga pekerja lepas harian, semua berhak mendapat THR. Yang menjadi dasar pemberian THR adalah lama bekerja. Apabila pekerja tersebut sudah bekerja selama 1 bulan secara terus-menerus, maka dia wajib mendapatkan THR. Gimana caranya menghitung THR yang berhak kita terima? Di dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 sudah diatur bahwa THR yang berhak diterima oleh para pekerja adalah 1 bulan upah apabila pekerja tersebut bekerja selama 12 bulan secara berturut-turut. Nah, bagi teman-teman yang sudah bekerja selama lebih dari 1 tahun, maka THR yang didapat oleh teman-teman adalah 1 bulan upah. Seperti misalnya gaji teman-teman adalah 4 juta rupiah, maka THR yang diterima oleh teman-teman adalah 4 juta rupiah. Jadi di hari raya ini, teman-teman mendapatkan THR 4 juta rupiah ditambah dengan gaji bulanan yang biasa teman-teman terima. Bagaimana untuk teman-teman pekerja yang sudah bekerja lebih dari 1 bulan tetapi kurang dari 1 tahun? Di dalam aturan dijelaskan penghitungannya adalah secara proporsional. Artinya berapa bulan kita sudah bekerja dibagi 12 kemudian dikalikan upah yang kita terima selama 1 bulan. Ilustrasinya seperti ini. Apabila teman-teman sudah bekerja selama 3 bulan, maka cara menghitung THR-nya adalah 3/12 dikali upah sebulan. Misalnya teman-teman upahnya sebulan adalah 4 juta. Maka 3/12 dikali 4 juta. Maka hasilnya 1 juta rupiah. Nah, itulah besaran THR yang berhak diterima oleh teman-teman pekerja. Ya, menurut aturan juga, THR harus diberikan secara sekaligus dan tidak boleh dicicil. Dan seperti yang disebutkan di awal tadi, paling lambat pemberian THR adalah 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Perlu dicatat buat teman-teman pengusaha bahwa THR adalah kewajiban yang harus diberikan kepada para pekerjanya. Di dalam Peraturan Menteri Tenagakerja disebutkan bahwa pengusaha yang telat membayarkan THR pada Hari Raya Keagamaan akan dikenakan denda sebesar 5% dari total pemberian THR. Misalnya teman-teman pengusaha telat membayarkan THR, maka teman-teman pengusaha wajib membayar denda sebesar 5%. Misalnya THR pekerja tersebut adalah 4 juta rupiah, maka denda yang wajib dibayarkan oleh teman-teman pengusaha adalah
200.000. Tapi perlu diingat, denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban teman-teman pengusaha untuk tetap membayarkan THR. Jadi, apabila teman-teman pengusaha telat, maka THR harus tetap diberikan bersama dengan denda tersebut. Kemudian, bagaimana dengan teman-teman pengusaha yang tidak membayarkan THR? Di dalam peraturan diatur bahwa apabila teman-teman pengusaha tidak membayarkan THR, maka dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan, izin operasional dari perusahaan bisa dicabut. Untuk teman-teman yang mengalami masalah pembayaran THR, teman-teman dapat menghubungi atau mengadukan permasalahan teman-teman ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Teman-teman juga dapat menghubungi posko pengaduan yang dibuka oleh Kementerian Tenaga Kerja dengan nomor telepon dan website sebagai berikut. Bagi teman-teman yang ingin menghubungi kami ataupun ingin berkonsultasi, silakan mengisi komentar atau mengirimkan email ke redaksi kami. Sampai jumpa.